Pihak berwajib berhasil mengamankan tokoh utama gerakan Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petua Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia maya kembali dihebohkan oleh kabar viral dari berbagai media online ternama terkait salah satu petinggi Wahabi Salafi. Kali ini bukan masalah kontroversi pernyataan para ustadz Wahabi Salafi dalam pengajiannya, bukan juga terkait penolakan masyarakat terhadap kedatangan para dai Wahabi Salafi. Begitu juga bukan masalah aksi pembubaran pengajian para dai Wahabi Salafi oleh umat Islam Indonesia. Kabar yang sangat mengejutkan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Betapa tidak, media besar CNN Indonesia dan Republika Online menjelaskan terkait penangkapan salah satu dai ternama Wahabi Salafi yang paling disegani. Informasi terkait penangkapan dai Wahabi Salafi paling berpengaruh oleh pihak berwajib ini langsung dikonfirmasi oleh beberapa saksi mata yang turut hadir menyaksikan penangkapan ulama ternama Wahabi Salafi. Pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian, sangat membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam internal Wahabi Salafi yang diduga telah menyebarkan paham yang dilarang, yaitu paham ekstremis radikal, dengan beberapa pernyataan kontroversinya. Penangkapan tokoh Wahabi paling berpengaruh ini berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat tentang jejak langkah sang dai Wahabi Salafi yang dianggap meresahkan umat Islam itu. Data yang dihimpun oleh pihak berwajib, perilaku sang dai Wahabi memang dianggap memicu terhadap paham menyimpang dalam Islam, yaitu radikalisme, sehingga sangat wajar manakala dianggap meresahkan terhadap umat Islam. Maka, berdasarkan hal itu, serta ingin mencegah terjadinya suatu hal yang dapat memicu tindakan di luar jalur hukum, akhirnya pihak berwenang langsung mengamankan tokoh Salafi paling berpengaruh ini. Untuk diketahui bahwa paham Wahabi Salafi adalah termasuk kelompok baru yang mengalami perkembangan di berbagai negara dengan penduduk Muslim, terutama di daerah dengan tingkat pemahaman yang sangat rendah terhadap agama. Jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah bagian serangkaian kampanye aliran Wahabi untuk menarik simpati dan perhatian kalangan awam. Beberapa propaganda kerap kali digunakan oleh beberapa pentolan Wahabi Salafi, seperti menganggap bid'ah amalia umat Islam, mensyirikan ibadah yang dikerjakan, bahkan menganggap kafir umat Islam yang telah melakukan perbuatan yang dianggap tidak sejalan dengan manhaj Wahabi Salafi. Hal ini terbukti nyata dalam rekam jejak para dai Wahabi Salafi, seperti yang dilakukan oleh Yazid Jawas Al-Wahabi yang mengatakan bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah wa Maturidiyah adalah golongan sesat dan menyesatkan. Begitu juga pernyataan kontroversi yang dilakukan oleh petinggi Wahabi Salafi yang lain, Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, yang mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak akan selamat kelak karena hidup sebelum terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak pernyataan dari para dai Wahabi Salafi lain yang sangat menyesatkan hati umat Islam, seperti pernyataan kontroversi Subhan Bawazir Al-Wahabi. Ia menganggap bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai dalang penyebar bid'ah, serta sorban Imam Bonjol sebagai sorban bid'ah. Kejadian kontroversi ini yang menyita perhatian umat Islam tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Arab Saudi pun juga mengalami kejadian serupa. Maka, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak berwajib kerajaan Saudi Arabia menangkap salah satu tokoh Wahabi berpengaruh, salah satu imam Masjidil Haram di Arab Saudi,
karena dianggap telah menyebarkan paham yang dianggap menghambat kemajuan Islam di Timur Tengah. Sebagaimana dilansir dari media CNBC Indonesia, geger Arab Saudi tangkap ulama ternama Syekh Abdullah Basfar. Riyadh, otoritas Arab Saudi dilaporkan telah menangkap Syekh Abdullah Basfar dan Syekh Saud Al-Funaisan baru-baru ini. Syekh Abdullah Basfar adalah ulama yang juga salah seorang qari pembaca Al-Quran ternama di dunia Islam. Dalam akun Twitternya, Prisoners of Conscience, sebagaimana juga diberitakan Middle East Monitor Sabtu, Syekh Basfar ditahan otoritas Saudi sejak Agustus bulan lalu. Kendati demikian, tidak ada penjelasan bagaimana dan mengapa dia ditangkap. Kami mengonfirmasi penangkapan Syekh Dr. Abdullah Basfar sejak Agustus 2020. Demikian tulis akun Twitter Prisoners of Conscience Jumat. Sebagai informasi, Syekh Basfar adalah seorang profesor di Departemen Studi Syariah dan Islam di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kitab dan Sunnah Dunia. Beberapa bulan sebelumnya, otoritas Saudi juga dikabarkan menangkap Syekh Saud Al-Funaisan. Masih berdasarkan sumber yang sama, Syekh Saudi ditangkap pada Maret bulan lalu. Sama seperti Syekh Basfar, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan Syekh Saud. Kami mengonfirmasi penahanan Syekh Saud Al-Funaisan sejak Maret 2020, tulis akun Twitter Prisoners of Conscience. Syekh Saud adalah seorang profesor di Universitas Al-Aman, Riyadh. Dia pernah menduduki jabatan dekan di kampusnya itu. Langkah itu memicu pro kontra di wilayah kerajaan. Sebagian orang memuji penahanan itu dan menyebutnya sebagai bagian dari tindakan keras terhadap ekstremisme di kerajaan. Hal itu disebut sesuai dengan rencana putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman MBS, yang ingin menghapus identitas agama Saudi Arabia. Sebagai lainnya, mengungkapkan kemarahan atas penahanan tersebut. Di media sosial, seorang warganet Saudi menyesalkan penahanan tersebut. Elit yang kami butuhkan berada di dalam penjara, katanya. Sementara warganet lainnya menyebut penangkapan tersebut merupakan kampanye untuk menyingkirkan Islam. Dia membandingkan penahanan ulama tersebut dengan orang-orang yang melakukan korupsi tetapi masih bebas. Ulama kami ditangkap secara sewenang-wenang, sementara orang-orang sepele menikmati kebebasan dan menyebarkan korupsi di negeri ini. Ini adalah kampanye terbuka untuk menyingkirkan Islam dan menyebarkan kejahatan di tanah Haramain, kata seorang warganet di Twitter dilansir dari laman Rai Al-Yaum. Sejak diangkat menjadi putra mahkota Saudi pada tahun 2017, Muhammad bin Salman melakukan sejumlah langkah radikal dan kontroversial di tubuh kerajaan. Salah satunya adalah menangkap salah satu ulama aktivis, ulama dunia, jurnalis dan akademis yang mengkritik bagaimana dia memerintah kerajaan Saudi Arabia. Kabar terkait penangkapan ulama Wahabi Salafi Timur Tengah ini juga dibenarkan oleh media ternama Indonesia, Kompas.com. Dalam rilis resminya, Arab Saudi tangkap ulama dan qari Syekh Abdullah Basfar yang dianggap membahayakan terhadap kemajuan Islam di Timur Tengah. Sebuah informasi yang sangat mengejutkan umat Islam, terutama masyarakat Islam Indonesia. Semoga dengan adanya informasi yang sangat bermanfaat ini menyadarkan para Wahabi Salafi yang sangat gencar untuk mensyirikkan, membid'ahkan, serta mengkafirkan amalia umat Islam yang tidak sejalan dengan pola pikir mereka. Semoga informasi ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.